Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ani. Untuk pembahasan kali ini, kemarin kan saya sendiri untuk minggu lalu sudah menjelaskan tentang bahan kain yang biasa digunakan untuk model-model topi ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tips cara merawat topi biar awet dan bisa lama. Meskipun kita produksinya sudah lama tapi hasilnya tetap oke ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tips bagaimana cara merawat topi yang baik dan benar, nah kemarin kan sudah saya jelaskan mengenai bahan dan model-model topi yang tetap masa kini, seperti halnya ada model-model topi snapback, ada model-model topi bucket hat dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya juga teman-teman itu ketika mau perjalanan jauh atau mau mendaki gunung, nah ini juga ada model topi. Model topinya ini namanya beanie. Nah, kenapa kok harus menggunakan model bahan beanie ini? Nah, untuk bahan model beanie ini untuk bahannya ini sangat nyaman, dan juga ketika dipakai dia bahannya cenderung bisa menghangatkan tubuh kita. Karena kan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita itu mendaki gunung pasti ya cuacanya ini sangat dingin. Nah, opsinya dari kami merekomendasikan bisa juga teman-teman itu menggunakan bahan model topi beanie ini. Lanjut, kita langsung ke topik utamanya, yaitu bagaimana sih cara merawat atau tips merawat topi agar lebih awet gitu. Untuk yang pertama yaitu letakkan topi pada tempat-tempat yang kering atau jangan diletakkan pada tempat yang lembab. Untuk topi sendiri yaitu dia adalah bagian aksesoris di atas kepala, tepatnya di kepala ya untuk topi ini. Nah, untuk topi ini kan biasanya itu dibuat atau diproduksi bisa juga dari kulit, dari plastik, akan tetapi untuk bahan yang biasa kebanyakan itu digunakan itu biasanya kan dari kain. Nah, ketika teman-teman itu meletakkan topi di tempat yang lembab, otomatis kan untuk tempat yang lembab itu sifatnya kan air. Nah, otomatis topi itu ketika terkena air meskipun sedikit dia akan mengeluarkan yang namanya jamur. Nah, teman-teman bisa untuk berinisiatif untuk meletakkan topi tersebut di tempat yang kering dan tidak lembab. Bisa juga teman-teman itu membuat rak seperti rak topi, seperti itu bisa teman-teman letakkan di situ dalam kondisi tempat yang kering dan dihindari untuk tempat yang lembab juga ya. Untuk tips yang kedua yaitu hindari topi terlalu lama sering terkena sinar matahari. Nah, kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa kok topi tidak boleh terkena sinar matahari? Padahal kan topi fungsinya untuk melindungi kepala dari terik sinar matahari, gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sinar matahari itu bersifat panas, di mana hal tersebut itu bisa merusak warna dan tekstur kain yang ada di topi itu ya. Jika lama-kelamaan topi itu ketika bahan kain lama-kelamaan terkena sinar matahari, otomatis untuk warna dan tekstur bahannya itu nanti bisa luntur atau bisa juga belang. Misalkan yang awal mulanya topinya itu warnanya itu hitam. Nah, ketika lama dipakai di bawah sinar matahari biasanya kan belang-belang, yang di sini hitam putih. Nah, seperti itu. Maka dari itu teman-teman bisa meminimalisir waktu supaya topi teman-teman itu tetap lebih awet, tapi jangan terlalu lama ketika menggunakan topi di bawah sinar matahari yang cukup lama ya. Mengenai bahan yang sering terkena sinar matahari, ketika kain itu terkena sinar matahari otomatis bisa rapuh ya. Untuk kainnya juga bisa mudah sobek seperti itu.
Maka sangat disarankan untuk menggunakan topi itu teman-teman bisa menggunakan atau minimalisir waktu sebaik-baiknya, atau menggunakan topi di saat cuaca panas bisa menggunakan topi secukupnya aja ya dalam kondisi panas. Nah teman-teman bisa juga meskipun dihindari untuk cuaca panas, teman-teman juga meskipun masih bisa dalam mengikuti masa kini, tren topi bisa juga digunakan untuk topi-topi tersebut digunakan saat ke kafe, juga bisa di dalam kondisi cuaca yang tidak panas di dalam ruangan seperti itu juga bisa, ketika teman-teman pada saat kumpul dengan saat reuni ataupun yang lain sebagainya ya. Nah untuk yang tips yang ketiga yaitu mencuci topi secara berkala atau jangan sering dicuci untuk topinya. Penggunaan topi yang terus-menerus otomatis bisa juga membuat topi itu menjadi kusam ya, atau berdekil kalau lama-lama digunakan, tidak sering dicuci seperti itu. Maka sesekali teman-teman itu juga boleh untuk mencuci. Untuk mencuci itu bisa juga menggunakan sikat kecil aja ketika topi teman-teman itu sudah merasa kusam atau dekil. Sebenarnya untuk mencuci topi ini juga tidak perlu menggunakan sabun atau juga deterjen ya, cukup dibasuhi atau dipercikkan air segitu, nanti bisa langsung disikat aja untuk menggunakan sikat gigi yang sudah tidak dipakai atau sudah disendirikan. Sikat gigi itu nanti bisa disikat. Nah setelah selesai disikat nanti bisa langsung dijemur sampai kering. Nah teman-teman itu ketika menjemur topi atau pakaian apapun itu jangan terlalu lama juga. Ketika terik matahari itu benar-benar pas cuaca panas, nah teman-teman bisa menggunakan waktu sebaiknya, misalnya sampai duhur aja. Nanti bisa topi itu ketika sudah kering bisa ditaruh di ruang yang sudah tidak panas. Nah soalnya apa, ketika kain itu lama-kelamaan terkena sinar matahari otomatis akan merusak tekstur dari bahan dan kainnya tersebut ya. Namun untuk kualitas topi yang menengah ke atas, teman-teman juga sebenarnya itu tidak usah mencuci topi, cukup dipercikan air sedikit aja, nanti bisa dicuci menggunakan sikat gigi yang kecil di sela-sela topi yang sulit dibersihkan. Biasanya kan kalau topi itu ada bordirannya, ada variasi benangnya. Nah itu teman-teman bisa menggunakan sikat kecil aja, nanti dibersihkan. Sesekali sebenarnya boleh aja menggunakan deterjen atau sabun, akan tetapi nanti bisa teman-teman itu meminimalisir, jangan terlalu lama menggunakan sabun atau deterjen. Sebenarnya kalau untuk lama-kelamaan menggunakan deterjen itu nanti bisa merusak warna kain di topi tersebut. Nah jadi teman-teman itu bisa secara berkala aja menggunakan deterjen saat mencuci topi. Tips merawat topi biar awet, teman-teman bisa mencucinya secara berkala, aman, dan sesuai terjadwal ya. Untuk tips yang terakhir, tips merawat topi yang terakhir yaitu membersihkan topi dengan sikat. Jenis sikat yang teman-teman bisa gunakan itu ketika mencuci topi bisa menggunakan sikat gigi, atau juga bisa menggunakan sikat yang kecil, atau juga bisa menggunakan brush ya. Mengapa mencuci itu harus menggunakan sikat yang berukuran kecil? Nah pertanyaan pasti seperti itu ya, kenapa kok tidak menggunakan sikat yang besar? Nah jawabannya begini, biasanya kalau untuk topi itu biasanya yang terlihat kusam atau banyak kotorannya atau yang dekilnya itu biasanya di tempat-tempat yang sulit. Nah biasanya di variasi bordirnya, di dalam topinya. Nah itu biasanya lebih amannya, lebih baiknya kami rekomendasikan itu menggunakan sikat kecil. Bisa menggunakan sikat gigi, bisa menggunakan brush juga, agar topi itu tetap terlihat awet dan juga bersih ya, menjaga kebersihan di dalam topi juga. Soalnya kebanyakan itu ketika teman-teman itu mengoleksi topi,
topinya dipakai dalam keadaan panas. Nah, saat cuaca panas otomatis keringat itu bermunculan di topi. Nah, otomatis nanti lama kelamaan topi akan berjamur. Nah, teman-teman ini ketika sudah menggunakan topi di luar lapangan, ketika keringat itu bermunculan, nah setelah digunakan itu pastikan topi itu kering kembali. Nah, dengan cara dijemur dalam waktu yang sedikit aja, jangan terlalu lama juga agar jamur itu tidak menempel di topi. Nah, bisa juga teman-teman setelah digunakan di tempat yang di outdoor itu bisa juga dicuci dengan sikat, tidak perlu dengan deterjen juga, digunakan dibersihkan dengan sikat secukupnya, nanti bisa dijemur dan setelah kering bisa ditaruh di tempat yang di ruangan yang tidak panas begitu. Jadi alangkah baiknya ketika topi teman-teman itu kotor, pastikan teman-teman itu menggunakan sikat yang kecil ya. Jadinya sikat kecil ini malah cenderung lebih efektif dan lebih bersih ketika teman-teman itu merasa topinya itu kotor dan banyak debu yang menempel. Nah, mungkin ini untuk pembahasan topi atau tips cara merawat topi yang baik dan benar agar teman-teman itu mengoleksi topi yang cukup banyak tapi tetap awet dan tetap masa kini. Tadi pembahasannya, nanti kalau teman-teman itu mau masih banyak mengoleksi topi, silahkan bisa order di kami. Nomornya di bawah ini ya, nanti bisa konsultasi di kami. Untuk minimal quantity order untuk topi minimalnya 50 pieces ya, untuk satu desain dan satu warna aja. Nah, silakan juga bisa cek di Instagram kami. Saya sendiri untuk marketing di Jogja bisa cek di amanah_garment_Jogja ya, atau bisa di FB kami Amanah Garment Jogja begitu. Mungkin itu dulu untuk pembahasannya. Jangan lupa setelah menyimak video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman bisa update selalu apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan sedikit ilmu. Mungkin kalau ada koreksi, ada salah-salah kata, teman-teman bisa komen juga di kolom komentar di YouTube kami. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.